Dan haji yang ketiga ada haji lin nasib. Haji karena nasib. Bener kok. Tetangga saya cuma jualan kangkung doang bisa berangkat haji dia. Ternyata kebun-kebun aja jual. Pulang haji nggak punya kebun. Ada jalannya, bener nih cerita, bukan bohong kok. Saya punya jamaah itu ibu-ibu getol buat ngajinya tuh orang. Dia pada majelis taklim dia berangkat ngaji. Satu hari dia berangkat ngaji nyebrangin jalan raya diserempet mobil. Ditabrak kok langsung dibawa ke rumah sakit. Itu yang nabrak ngomong, maafin Bu Haji, jangan laporin polisi, semuanya saya tanggung jawab, biaya perawatan rumah sakit saya bayar semuanya. Maafin Bu Haji, keluarganya dibilangin jangan dilaporin polisi, saya tanggung jawab sepenuhnya. Ini orang yang ditabrak nenek-nenek ngomong, ya Bapak jangan panggil saya Haji, apa saya belum haji, malu saya dipanggil Bu Haji. Akhirnya Allah bukakan pintu hatinya tuh orang yang nabrak, semua biaya rumah sakit dia bayarin. Ibu kalau belum berangkat haji, saya berangkat haji sebagai tanda jasa saya ibu, maafin Bu, berangkatin haji tuh. Makanya empo yang belum berangkat haji nih, lu jalan raya kan udah jangan pakai tengok-tengok kok ke kiri kanan, lewat aja di jalanan. Haji kagak ukuran bisa kita ringsak kok. Kenapa? Ada jalannya menuju Baitullah. Makanya kita nih yang belum berangkat haji jangan kecil hati, jangan pesimis, jangan pakai ngomong ya tat gue mau buru-buru haji, bocah aja sekolah bayaran nunggak mulu. Jangan ngomong begitu. Termasuk ibadah haji nih, nya rohimi baba namat. Ingat, pulang haji jangan pengen kita dipanggil haji, udah lihat nih niat lillahi karena Allah. Mau dipanggil haji kayak wajib diam aja udah nengok. Ini kadang-kadang kagak, lu kagak ngesongko gua apa? Mahal nih songko gua, jangan yang begitu. Kenapa? Haji itu titel dari Allah. Makanya kita niat semata-mata karena Allah. Kenapa? Ini pun dimulai dengan kalimat walillah. Haji walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi. Dimulai dengan kalimat walillah, semata-mata karena Allah. Kenapa? Haji beda dengan ibadah yang lain. Bukan sekedar tenaga, pikiran, mental, tapi harta semua dikeluarin. Lihat orang berangkat haji, apa yang dikeluarin semua, hartanya begitu banyak. Dari mulai daftar udah pakai duit. Benar? Mondar mandir cek kesehatan pakai duit, ikut manasik pakai duit. Nih bikin acara ratib hari ini pakai, nyewa tenda sound system pakai. Nih itu semuanya makanan catering, emang nggak pakai duit? Pakai duit nih, guru diundang semua, kiai ceramah pakai. Lah nggak pakai duit. Iya semuanya udah duit mulu keluar, bener. Iya makanya saya mah nggak ngarepin. Bener ini guru, saya mah diajar sama guru saya kalau ada ustadz kiai ceramah minta dibayar, dosa tuh kiai. Tuh guru saya ngajarin begitu. Kiai ceramah nih minta dibayar, dosa tuh kiai. Lebih dosa lagi ngundang kiai kagak bayar, itu yang ngeri. Pikirin ini babu namat lah. Masjidil Haram ngelihat Baitullah, siapapun orangnya yang pertama kali ngelihat Baitullah, ngelihat Ka'bah pasti mengucurkan air mata. Dia menangis. Orang biar kata jagoan batik kampung bang, biar kumisah kayak pagar kecamatan. Tapi kalau udah ngelihat Ka'bah, niat Baitullah, mengucurkan air mata, gemetar kita semuanya. Di situ kita sholat sunnah 2 rakaat, sholat sunnah tobat minta ampun, ngaku aja udah baban amat sama Allah. Di situ ngaku, ya Allah ya Rob, kemarin Ka'bah cuma saya lihat lewat foto doang, lewat gambar doang, lewat TV doang. Sekarang ada depan saya jogrok, ya Allah ya Rob, saya datang dari Buni Bakti kemarin, enggak ada yang saya bawa apa-apa melainkan dosa dan kesalahan yang begitu banyak ya Allah. Mulai hari ini detik ini ya Allah ampunin dosa kesalahan saya. Ngomong aja di sono, nyerah udah nyerah, bobo amat nyerah, ya Allah nyerah ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, jangan lupa like, share, and subscribe channel YouTube Bantu DL Bagian. Oke, semoga berkah. Para bapak, ibu hadirin jamaah sekalian yang berbahagia, waktu udah rada sore, yang enak kita baca doa langsung makan. Dikit lagi mentok asar nih bang. Saya nggak ceramah ini mas, saya mau hadoro aja ini ya. Kultum ini mah nggak ceramah, kultum ini mah kultum, kuliah terserah antum.
Jadi banyak guru, banyak kiai, mohon maaf, terutama guru saya, guru Kiai Madrais, saya di atas ini, ya jadi memang disiapin panggungnya di atas ini ya. Dah mohon maaf. Para bapak hadirin hadirat jamaah yang berbahagia, ibadah haji merupakan ibadah yang semata-mata memang karena panggilan Allah, bukan semata-mata karena ongkos duit, bukan. Berapa banyak orang yang hartanya banyak, duitnya banyak, jalan-jalan ke luar negeri nyampe, tapi ke tanah suci kagak nyaba. Ya bu, harta banyak, jabatan banyak, yang gak tinggi pangkatnya, tapi kagak berangkat haji. Ini panggilan semata-mata Allah yang panggil. Makanya haji itu maunya Allah. Kalau Allah yang mau, gak ada yang bisa ngalangin. Buktinya mana? Nabi Adam, bapak nggak punya, emak nggak punya, Allah mau hidup Nabi Adam. Kenapa? Karena Allah yang mau. Nabi Isa, bapaknya nggak ada, emaknya ada, hidup Nabi Isa. Kenapa Siti Maryam bisa hamil padahal nggak punya laki? Itu mukjizat Allah yang mau gunting Siti Maryam. Sekarang juga banyak perempuan yang kagak mau ngalah kayak Siti Maryam. Bukan di sini, bukan kok, bukan di sono di laut. Jadi haji ini maunya Allah. Kalau Allah yang mau, nggak ada yang bisa halangin. Ada selalu jalan menuju Baitullah. Maka haji itu macam-macam. Ada haji lin nasab, haji karena turunan. Ngkongnya, uangnya, bandanya banyak, tanahnya banyak, sawahnya banyak, sampai mantu, cucu, anaknya berangkat haji semua. Ini namanya haji lin nasab, karena turunan. Ada haji lil kasab, haji karena usahanya. Dia usaha tekun, dia kumpulin hasil usahanya, ditabungin buat berangkat haji, akhirnya bisa berangkat haji. Kenapa? Karena usahanya. Dan haji yang ketiga ada haji lin nasib, haji karena nasib. Bener kok. Tetangga saya cuma jualan kangkung doang bisa berangkat haji dia. Ternyata kebun-kebun aja jual. Pulang haji nggak punya kebun. Ada jalannya, bener nih cerita, bukan bohong kok. Saya punya jamaah itu ibu-ibu, getol buat ngajinya tuh orang. Dia pada majelis salim, dia berangkat ngaji. Satu hari dia berangkat ngaji, nyebrangin jalan raya, diserempet mobil, ditabrak kok, langsung dibawa ke rumah sakit. Itu yang nabrak ngomong, maafin Bu Haji, maafin Bu Haji, jangan laporin polisi, semuanya saya tanggung jawab, biaya perawatan rumah sakit saya bayar semuanya. Maafin Bu Haji, keluarganya dibilangin jangan dilaporin polisi, saya tanggung jawab sepenuhnya. Ini orang yang ditabrak nenek-nenek ngomong, ya bapak jangan panggil saya Haji, apa saya belum haji, malu saya dipanggil Bu Haji. Akhirnya Allah bukakan pintu hatinya tuh orang yang nabrak, semua biaya rumah sakit dia bayarin. Ibu kalau belum berangkat haji, saya berangkat haji sebagai tanda jasa saya, ibu maafin Bu, berangkatin haji tuh. Makanya empok yang belum berangkat haji nih, lu jalan raya kan udah jangan pakai tengok-tengok kok, ke kiri kanan lewat aja di jalanan. Haji kagak, ukuran bisa kita ringsak kok. Kenapa? Ada jalannya menuju Baitullah. Makanya kita nih yang belum berangkat haji jangan kecil hati, jangan pesimis, jangan pakai ngomong ya gue mau buru-buru haji, buat aja sekolah bayaran nunggak mulu. Jangan ngomong begitu. Kenapa? Karena memang Allah yang mau. Maka pesan saya buat Bapak Namat Nyarohimi, pertama berangkat haji husnul niyah, lurusin niat yang benar semata-mata karena Allah. Sebab kalau ibadah udah karena Allah, insya Allah aman. Amin. Maka lillahi yatim wa maka li ghairillahi yanhadim. Yang karena Allah bakal sampai tujuan, yang bukan karena Allah bakal kandas setengah jalan. Artinya apa? Ibadah kalau sudah bukan karena Allah, siap-siap bakal kecewa. Ibadah kalau sudah bukan karena Allah, siap-siap kecewa, Bang. Dulu ada kiai punya santri 2 orang, yang satu si Ali, yang satu Umar namanya. Ini si Ali pagi-pagi Bang lihat kebun singkongnya cakep-cakep, jogali singkongnya gede, wah ingat sama kiainya, tabarukan, berangkat ke rumah kiai nganterin singkong. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam. Li, ada apa? Enggak Kiai, silaturahim, ini saya kebun singkong saya cakep-cakep, saya lihat, ingat sama Kiai, saya bawain. Yaudah lu taruh belakang sana.
Nih kiai ngomong sama bininya, bu si Ali ini datang jauh banget ini gue Tembelang. Bu Singkong lu cakep-cakep masih pulang tangan kosong ini dia. Apa yang kita kasih bang? Emang kita nggak punya apa-apa. Oh iya ya. Ingat tadi bu, kenapa? Ada orang ngasih kambing. Tuh kambing di belakang daripada kagak keurus, mendingan ntar pulang kasihin si Ali aja. Ya udah, Li, ada apa kiai? Nih kambing bawa pulang, ntar kau pulang. Pulang si Ali bang. Ketemu di jalanan sama temennya si Umar. Ditanya mau Umar dari mana Li? Gue dari rumah kiai. Itu kambing dikasih sama kiai. Lah kok bisa lu? Nggak bisa, nggak tahu sih. Orang pulang datang ke rumah kiai bawa singkong, tahu-tahu pulang disuruh bawa kambing. Lah gue bawa aja. Ini si Umar otak bisnisnya jalan kok. Waduh, si Ali datang bawa singkong, pulang dikasih kambing. Ilau kenapa kalau gue bawa duren? Tuh, gua angkat ke pasar Babulan nyari duren montong. Gua beli montong gede-gede, manis. Gua aja bawain ke rumah kiai. Assalamualaikum kiai. Waalaikumsalam Mar. Ada apa? Duren kiai, montong. Manis kiai, mahal ini buat kiai. Ikhlas, udah ikhlas. Yaudah lu selalu taruh belakang Mar. Kiai ngomong lagi sama bininya, bu si Umar yang dia bawa enakan lagi nih. Masih pulang tangan kosong dia. Apa yang dikasih bang? Emang kambing atur dibawa mali. Kita nggak punya apa-apa udah. Begini aja deh. Tadi kan si Ali kemarin bawa singkong. Daripada tuh singkong nggak kemakan, ntar pulang kasihin Umar aja bu. Waduh, ini cerita bang singkat nyengir tapi mikir ini. Si Ali niat yang karena Allah bawain singkong buat kiainya, pulang dapat kambing. Tapi si Umar niat yang bukan karena Allah, datang bawa duren, pulang bawa singkong. Makan belau si Umar ini kok. Ukuran udah kalah banyak. Ya, kenapa? Ibadah kalau udah bukan karena Allah siap-siap kecewa. Termasuk ibadah haji nih. Nya Rohimi, Baba Namat, ingat pulang haji jangan pengen kita dipanggil haji. Udah lihat nih niat lillahi karena Allah. Mau dipanggil haji kayak waji, diam aja udah nengok. Ini kadang-kadang kagak. Lu kagak ngesongkok gua apa? Mahal nih songkok gua. Jangan yang begitu. Kenapa? Haji itu titel dari Allah. Makanya kita niat semata-mata karena Allah. Kenapa? Ini pun dimulai dengan kalimat walillah. Haji walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi. Dimulai dengan kalimat walillah, semata-mata karena Allah. Kenapa? Haji beda dengan ibadah yang lain. Bukan sekedar tenaga, pikiran, mental, tapi harta semua dikeluarin. Lihat orang berangkat haji, apa yang dikeluarin semua, hartanya begitu banyak. Dari mulai daftar udah pakai duit. Benar? Mondar mandir cek kesehatan pakai duit, ikut manasik pakai duit. Nih bikin acara ratib hari ini pakai, nyewa tenda, sound system pakai. Nih itu semuanya makanan catering, emang nggak pakai duit? Pakai duit nih, guru diundang semua, kiai ceramah pakai. Lah, nggak pakai duit. Iya semuanya udah duit mulu keluar, bener. Iya makanya saya emang nggak ngarepin. Bener ini guru, saya mah diajarin sama guru saya kalau ada ustadz kiai ceramah minta dibayar, dosa tuh kiai. Tuh guru saya ngajarin begitu. Kiai ceramah nih minta dibayar, dosa tuh kiai. Lebih dosa lagi ngundang kiai kagak bayar, itu yang ngeri. Pikirin ini Bapak Namat lah. Ini nggak bercanda. Jangan bu ngomong itu kagak pantas saya. Ngomong nggak perlu amplop. Isinya juga nggak perlu, nggak perlu saya isinya. Yang penting jumlahnya ya. Ya Allah, masya Allah Pak. Nih semuanya udah keluar semua. Makanya walillah, biar semata-mata karena Allah, biar kelihatan ikhlasnya. Kalau ikhlas sudah keluar, insya Allah bakal aman. Kenapa? Karena haji ini maunya Allah, panggilan Allah. Panggilan ada tiga, ada panggilan tanah suci, berangkat haji. Ada panggilan tanah air, cinta tanah air, cinta Indonesia. Yang ketiga ada panggilan tanah kusir. Mati dia tuh. Iya. Kenapa? Karena orang pergi haji mirip sama orang mati kok. Lihat orang mati, kain kafannya warna putih. Besok nih mbok nya Rohimi pakai baju putih udah tuh. Ini ya Bobo Namat pakai baju putih. Sebelum berangkat dari sini duduk depan rumah, diajanin dulunya. Emang gak diajanin? Diajaninnya. Ntar mati juga sama diajanin tuh. Mayat dimasukin ke lubang landak, mukanya dihadapin ke arah kiblat, diciumin tanah, sebelum ditutup sama papan, diazankan dikomatin. Kalau udah diajarin komatin, tutup baru pakai papan. Cuman papannya jangan dinomorin. 1, 2, sampai 9, mau nutup warung. Salah.
Jangan kamu. Amil, jangan mil. Ya Danit. Siapa yang nganter? Anak, cucu, mantu semuanya pada nganter, kumpul saudara pada kumpul nganterin ke bandara. Naik kendaraan udah disiapin, udah beban mati di nganten. Dua-dua naik mobil udah kendaraannya. Sama orang mati juga ada yang kendaraannya bang lah kurung batang. Siapa masuk pasti mati. Belum pernah gagal. RT masuk kurung batang mati teh. RW mati we. Ustad masuk kurung batang mati tan. Kendaraan paling angker sedunia tuh pok. Penumpangnya cuma satu, supirnya banyak banget. Gotong bismillah wa ala millati rasulillah diusung. Mau kemana bang? Pindah. Oh udah pindah aja, kontrak habis. Sama semuanya nih anak cucu buruk pada nganterin keluarga, semua yang nganterin ke bandara, nganterin semuanya. Sampai di bandara saudara semuanya anak cucu mantu kagak ngikut, balik pulang. Bener? Sama orang mati juga begitu. Yang nganterin siapa? Ahluhu wa maluhu wa amaluh. Keluarga, harta, amal. Nganter 1000 sayang. Yang dua balik pulang. Siapa balik pulang? Keluarga. Nggak ada yang mau nemenin masuk dalam kubur. Bini kita yang sayang buat sama kita bang, ogah nemenin kita mati di kuburan. Yang katanya sayang buat sama kita waktu masih muda, pacaran di bawah pun jambu. Ngomong apalah artinya hidup ini tanpa dirimu bebas. Bullshit. Ngomong nemenin laki kita apalagi po, sedihnya paling 7 hari, tapi sebulan udah bisa nyanyi laki kita. Barulah 1 bulan diriku ditinggalkan, udah bisa nyanyi duda. Nggak mau nemenin. Teman saya banyak ustaz kali temenin, mau nemenin, oh kagak. Kader saya banyak ustaz nemenin kali kagak nemenin temen biar kata CS bat pak, punya temen CS kental, punya rokok sebatang ngarang potes sebelah. Pas lagi diurut kuburan kita diinjak sama dia, temen aku kuburan kita injak sama dia biar padat dia, jangan balik-balik tuh temen injak enggak ada yang nemenin enggak. Harta bagaimana Ustaz? Oh harta lagi, mobil mewah cuma parkir di pelataran kubur. Jangankan harta yang mahal, tiker pulang kuburin ketinggalan, tiker ambil tiker, sampai tiker kita nggak tinggalin juga kok. Berapa duit harganya tiker? Yang ngikut ke dalam adalah amal kita. Maka orang mati bukan bawa amal, diikutin amal. Kalau bawa amal enak, yang cakep-cakep aja kita bawa, yang jelek kita tinggal. Tapi kalau diikutin amal, yang jelek ngikut, yang bagus pun ngikut. Begitu juga hari ini Bapak Namat sama Rohimi nih, beliau mau ngeringanin bebannya, ngumpulin kita, ngundang kita, saudara semuanya, tetangga yang hadir di sini. Beliau mau meminta maaf karena beliau manusia biasa, pasti banyak salah dan dosa yang kesengaja, nggak sengaja, kecil maupun gede. Hari ini ikhlaskan beliau untuk menuju ke tanah suci. Maafin, bukan tangan doang yang salaman, hati saling salam-salaman. Rohimi minta maaf sama lakinya, entar maaf punya dari sekarang. Maafin bang, maafin saya, tahun-tahun dampingin abang, kadang sering bikin salah tidur, sering saya pantatin, minta maaf. Nggak apa-apanya, nggak usah banyak, maafin bang, redoin saya tuh. Bapak Namat juga minta maaf sama bini yang nyaloh, maafin gua nyaloh, gua sering buat goroh mulu, nggak apa-apa, minta maaf, ikhlasin semuanya tuh. Minta ridhonya Rohimi, kalau masih punya ada orang tua, datangnya orang tua, minta ridhonya. Kalau nggak ada, udah ada nggak ada, datang ke kuburan, minta ridhonya, ziarah kubur. Yang setahun doang, lebaran doang, hidup pengki bawa, pacul bawa, aja koren kuburan emaknya. Nggak sana anak geblek, kembang doang aja banyak ditaruhin di kuburan. Air mawar B3 ember aja siramin, emaknya begelagepan dalam kubur. Ya ilaha illallah. Bukan doain, ngomong mau kuburannya. Bah, lu biar tahu nih, besok habis lebaran gue mau kriaan. Doainnya biar jangan hujan, biar tamu datang banyak. Emak kalau bisa hidup dicekek dulu aja kok. Oh jadi sekarang begitu tuh. Iya, mau orang tua kurang tazim, kurang hormat. Makanya orang sekarang lihat kok, minta redonya bukan mau orang tua. Makanya kalau keblangsak begitu, kerja berangkat gelap, pulang gelap, kaya kagak, utang numpuk. Begitu kadang-kadang banyak orang kerja lembur bagai yang muda, sampai lupa orang tua, kan begitu lagunya. Orang tua berkah tuh. Emak jasanya gede banget, emak kalau kita pikir-pikir hitung-hitung jasanya udah gede banget. Jangankan emak, bapak aja tuh, bapak jasanya masya Allah, siang malam jagain kita masih orok.
kagak tidur, berangkat kerja, malam pulang pagi, gelap berangkat gelap, siang berangkat lagi, nggak kenal lelah, mau banting tulang, peres keringat semuanya, nyari duit buat kita. Baba meriang, tengokin, ini bapak sakit. Kalau kagak dipaksa nengokin, kagak nengokin. Karena dipaksa sama tetangganya, oh baba lu sakit, tengokin lah. Hidup berangkat nengokin, kagak bawa apa-apa, nengokin doang. Pakai hidup nanya, Mbak, apa yang dirasain sih, Mbak? Babanya nyaut, enggak deh, gua rasa-rasa tong. Lu kemarin nggak bawa apa-apa. Ya bakal lu bawa jeruk, gua rasain asam-asam juga, manis-manis. Nengokin baba sakit, kagak bawa apa-apa. Pantes babanya ngomong begitu, enggak deh, gua rasa-rasa tong. Ya ilaha illallah. Mau baba meriang itu bawain jeruk kayak sekilo mana 15.000, 2 kilo baru 30.000. Nih nih jeruk bak saya kupasin, Mbak, manis, buat jeruk Pontianak ini Mbak saya beliin buat Bapak tuh, enaknya tong lu bawain, gue jadi seger gitu. Udah tenangan dikit aja ngomong Bapak ada simpenan, Mbak, tuh gitu ngomong. Mulai kosong banget ini, Pak, nyelang lu berapa kayaknya, ada 2 juta dah. Emang lu gak punya duit buat datang ini, pakai dah duit gua nih, tuh dikasih, gara-gara 2 kilo jadi 2 juta pulang. Udah setahun 2 tahun kagak ditagih sama orang tua, enggak. Baba mah tuh sampai segitunya ngorbanin. Balik kita masih kecil, tengah malam belum tidur, emak udah rewel, baru capek. Emaknya ngomong, Baba lu nih bocah bagaimana sih, udah tengah malam masih belum tidur aja. Emang belum tidur tuh bocah? Nanya lu, belum. Lu kayak orang laki akal lu banyak, kapan kita takut-takutin bocah biar supaya tidur. Baba nyari akal, takut-takutin bocah biar supaya tidur. Sampai keluar rumah, sampai di pinggir pojokan jendela, Baba sambil duduk, nyaut tidur tong, ada anjing di samping itu, enggak digigit. Oh nanti tidur ada anjing di samping itu. Lah tuh bocah ketakutan tidur kok, bener babanya dia anjing. Sampai segitunya, orang tua laki ini macam-macam sama orang tua ada. Sehebat apapun orang tua anak, biar kata pintar banget, titel tinggi, jabatan tinggi, tut anak punya titel dokter, profesor, SHM, MBA, pola S1, S2, S3, S-getok dia punya. Anak biar kata disebut al-mukarram banget, disebut kiai, selama kemana-mana pakai diarak, dijemput sama panitia, tangannya dicium bolak-balik sama jamaah, pergi haji tiap tahun, mondar-mandir ke Mekah, umroh dia saban bulan berangkat, sedekahnya paling banyak, tapi satu, durhaka dia dengan kedua orang tuanya, segala amal ibadahnya di hadapan Allah ditolak mentah-mentah. Ini ceramah kalau lapar emang gitu, Bo. Nyampe kasih kopi doang, blebek ukuran perut. Ini macam-macam sama orang tua dah, minta ridhonya. Nih, beliau Baba Namat mau berangkat, ikhlasin keberangkatan beliau. Yang beliau bawa apa? Bekal terbaik, udah dibaca tadi ayatnya, wa tazawwadu fa inna khairaz zadit takwa. Bekal terbaik adalah takwa. Baba Namat tinggalin anak, cucu, mantu, keluarga, rumah ditinggalnya, Nyarohimi tinggal rumah, jadi pikirin. Sertifikat tinggal semuanya, banda tinggalin semuanya. Bismillahi tawakkaltu ala Allah, la haula wala quwata illa billah, bismillahi majriha wa mursaha. Udah berangkat, jangan pakai di nengok-nengok ke belakang lagi, jangan nengok-nengok ke belakang lagi, jangan. Ya ntar habis ya tanah gua, ya jangan begitu. Baba Namat, ya rumah gua habis, ya giri gua habis, giri gua dicari, ya jangan. Tinggalin semua, ikhlasin semua, berangkat semata-mata karena Allah. Alhamdulillah, enak begitu ikhlasinnya ya. Ikhlas ya. Semuanya ikhlasin, maafin kesalahannya, Nyarohin, maafin kesalahannya, maafin. Yang kedua, ibadah haji harus dasar dengan ilmu. Ibadah apapun pakai ilmu kok. Makanya diajarin udah tuh, bagaimana tata cara tawaf, dimulai dari mana, sa'i itu bagaimana. Nanya aja kalau nggak paham, nanya aja. Yang kayak orang kampung saya, Bang, hidup ngaji kagak pernah ngaji, gaul rumahnya kagusur, hidup berangkat haji itu ya paksa sama anakku berangkat, lu udah tua berangkat juga nih berangkat haji, mau beli jeruk bisa nggak bisa nyolek doang orang Arab, wan Arab marah, haji haram, huruf merah, suruh merah. Lu temennya nyolek atuh, lu geblek sih lu pakai bahasa Arab, orang sini mah lu bisa nggak udah sama gua, lu so tau lagi nih hati-hati. Yang penting pakai bahasa Arab tuh juga paham dia colek, wan usolli fadl maghribi salat rakaatin. Dua Arab berkata gini, salat rakaatin, ada ban salat rakaatin. Waduh, Arab pikiran 3 kilo kali nih tuh, timbangin 3 kilo, lalu timbangannya jomplang.
lemarain ini hati-hati, wan mustaqbil kiblati, biar lurus aja, biar lempeng katanya. Ya makanya belajar juga ngaji. Makanya pentingnya ngaji begitu po tuh. Ini kadang-kadang kita mengaji ada baget banget. Ngaji kumpul di majelis taklim, kumpul begini dosa kita dirontokin. Amin. Dosa kita dirusak kalau ngaji. Pahalanya gede, ikutin guru, usaha bawa kitab, ngikut bawa kitab. Usaha ke bed, usaha tutup. Ngaji datang paling belakang, temen nanya halaman berapa cing, udah ke bed doangnya. Begitu aja udah datang. Dicatat pahalanya sama seperti sholat sunnah 1000 rakaat. Pernah sembahyang 1000 rakaat? Ya, buru-buru 1000. Gua yang terawih aja niat jadwal imam. Malam ini terawih imamnya dia, ya ukuran lama. Ini mah pindah kita terawih. Terawih kalau imam cepet favorit itu. Nggak pakai usul lagi tuh imam. Boleh. Udah. Nenek kesian belakang nyungsep juga buat mainin. Ini bang, pahalanya gede. Yang kedua, pahalanya sama seperti mensolatkan zanazah 1000 zanazah. Pahalanya sama seperti jenguk orang sakit 1000 orang sakit. Nengokin 1000 orang sakit pernah? Buru-buru 1000. Emang kalau pakai modal nengokin orang sakit minimal jeruk 2 kilo bawa. Nengokin orang sakit kagak bawa apa-apa, sampai di rumah sakit buah-buahan orang sakit dimakanin, kan PA tuh orang. Oke ngomong dia lagi satu Ustaz mulutnya pahit kagak makan buah, ya akal itu mah banyak pahalanya. Al Habib Ali bin Abdurrahman As-Segaf Al-Wali itu pernah ngomong, Pak Bu, apa kata beliau, andaikan saja pahala menuntut ilmu itu bisa kelihatan oleh manusia, manusia akan saling bunuh-bunuhan untuk mendapatkan pahala menuntut ilmu. Makanya menuntut ilmu nggak ada batasnya, mulai dari bedong sampai kita di bedong lagi. Oh di bedong lagi habis sudah. Siapa yang bedong? Amil. Habis dia tuh ngaji, udah tua, ngapain lagi udah naik ngaji, tasbih pegang banyakin, zikir udah tua, nenek ngapain lagi, mejeng di jalanan sambil godain, nenek, jangan kan anak muda, setan aja ogah godain, udah ngaji dah, udah ngaji kumpul. So kenapa Pak orang sekarang nggak ngaji begitu, ngapain ngaji sama kiai, pikirannya sekarang agak-agak apa namanya yang praktis-praktis saja. Ngaji mau ustad udah nggak zaman, sekarang udah zaman internet, tinggal buka ketik di Google nanya apa aja nemu. Makanya ngajinya mau Google doang, ngaji kagak nanya mulu mau ustad, nanyanya akal-akalan doang. Ustad nih nanya, ya saya nanya apa, saya lagi sembahyang terus kentut tuh kira-kira batal nggak Pak Ustad? Ya batal Pak Ul, lu nanya pengetes gua. Bukan begitu Ustaz, kalau udah batal saya mau sholat lagi, kira-kira harus wudhu lagi apa kagak? Ya wudhu dong, masa nggak wudhu? Terus lagi wudhu kira-kira saya basuh muka nggak Pak Ustaz? Iya basuh muka, nanyanya banyak tuh. Itu inti pertanyaan saya sama Ustaz, nggak masuk akal Pak Ustaz. Masa yang kentut pantat yang dibasuh muka? Ada orang nanya begitu kok. Saya kagak jawab, saya balik tanyanya sama dia, lu kalau kentut yang malu muka lu apa pantat lu? Lu jawab sekarang ayo. Ya muka saya Ustaz malu, nah makanya muka lu yang dicebokin, suwe lu. Nanya bikin darah kita naik aja bang, ada tuh yang begitu. Apa yang gak mau kesel, nanya udah kalah-kalahan mulu. Saya ngirim Fatihah Ustaz buat yang mati, kira-kira Fatihah saya sampai nggak ya? Jangan dijawab pertanyaan begitu, balik tanya lagi, lu ngirim Fatihahnya kapan? Nah, kemarin Ustaz saya kirim, nah terus Fatihah yang lu kirim balik pulang apa kagak? Ya kagak Ustaz, masa Fatihah balik pulang? Ya kalau kagak nyampe berarti nyampe, kalau kagak balik lagi nyampe berarti sampai itu dia. Kalau aja kirim kagak balik-balik berarti nyampe. Nah, kalau nggak percaya mati aja dulu sekali gitu. Ini bang kadang-kadang aneh nih kita ngaji. Kenapa? Dengan ilmu hidup jadi mudah. Orang kalau udah ilmunya gampang dong. Hari ini kita buktiin pakai ilmu. Saya ngomong begini nih di mimbar, di podium. No yang di pojokan pinggir jalan kedengeran saya ngomong. Kenapa? Ada ilmunya, ilmu teknologi, sound system. Coba kalau ada ginian po, kayak cat tenggorokan. Ini ilmu bikin mudah. Saya pernah tablik akbar bang, ribuan banyak jamaah. Saya beri ngecek saya dulu dong. Tes 1 2, bapak ibu yang di pojok sana kedengeran nggak? Enggak. Ya berarti kedengeran. Dia orangnya nyaut. Kan PA ini jamaah ini. Jadi nanya bener-bener. Bang, yang di sana kedengeran nggak? Halo, enggak. Kata dia, enggak. Ya berarti nyaut. Beneran dong. Ini ilmu bikin hidup mudah. Termasuk ibadah, ada ilmunya gampang. Tahun 50-60 bang, engkong kita nenek kita berangkat haji ke Mekah 6 bulan itu. Pergi haji ke Mekah 6 bulan, naik kapal laut doang 6 bulan. Orang udah pada lupa, dia baru pulang. Kan kelamaan.
Adanya ilmu teknologi pesawat Jakarta Jeddah 9 jam lebih sampai. Kenapa? Ilmu bikin hidup mudah. Dengan seni hidup jadi indah. Orang kalau ada seninya hidupnya nggak kaku. Makanya saya ada teman-teman ustaz-ustaz itu kadang-kadang berkaku nggak saya temenin. Iya enggak, kaku banget jadi orang. Jangan pakai kaku-kaku doang, pakai seni juga hidup. Kenapa? Buktinya Islam pakai seni enak. Baca Quran Ustaz Fauzi tadi enak suaranya. Pakai seni. Seni apa? Seni tilawah. Susu. Susu. Kalau kata bapak saya, susu baik untuk pertumbuhan laki-laki. Emang kok gitu bapak saya ngomong. Sebab kalau bayi laki sama bayi perempuan beda. Bayi perempuan nyusunya 2 tahun doang. Kalau bayi laki mah nyusunya 40 tahun, 50 tahun masih nyusu. Dengan seni hidup jadi indah. Baca Quran pakai seni tadi, seni tilawah enak dengarnya, adem, enak, indah terasa. Baca selawat pakai seni hadro, seni marawis, lebih indah kok, nggak kaku. Coba baca selawat nggak ada lagu-lagunya, nggak enak. Salatullah, salamullah, ala toha, rasulillah, kurang enak kurang. Kalau pakai lagu hadro kan enak, salatullah, salamullah, macam-macam selawat badar lagunya. Ada di masjid tuh, kalau nggak ada lagunya kaku. Allahu Akbar, Allahu Akbar, orang kaget. Hanya adzan pakai lagu yang suaranya enak, adzannya bener, lagunya juga bener. Yang kayak bocah kampung saya, adzan bener, lagunya salah. Lagu bangdut buat adzan, mana adzan subuh. Ya Rasulullah, ya Rasulullah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah, Allahu Akbar, ya kayak gitu. Tawa aja kok, tawa udah sore ya. Tawa aja tawa. Jangan salahin saya, salahin Bapak Ahmad. Ngapa berani-beraninya ngundang PA begini orang. Ini tawa aja udah. Ini mah bukan acara main ngablu aja nih Bapak. Ya biarin jangan tawa. Orang yang kalau mau tawa cuma 2. Yang satu sakit, yang satu utangnya banyak. Gitu. Kan kalau tawa enak loh, seger gue ibadah udah tawa aja. Ntar juga lapar. Kalau lapar enak makan kok. Gue diem aja tau udah kok gejah. Nih, masya Allah luar biasa. Dan dengan agama hidup jadi terarah. Orang kalau ada agamanya hidup terarah. Kenapa? Agama itu regulation, aturan. Berarti orang yang beragama orang yang ngikutin aturan. Kita Islam ada aturannya dong. Mana? Rukun Islam. Islam agama universal, mengatur dalam segi kehidupan apapun, hidup berumah tangga, bernegara, berbangsa, berpolitik, bermasyarakat, ada dalam Islam. Ketinggian ngomongin politik kita nggak paham. Memang lagi pada ramai sekarang ngomongin politik, jangan dah, ribet. Saya kalau ceramah di kampus saya soalnya nggak mau ngomongin politik agak, mesti pada manyun-manyunan. Iya. Masih kalau dulu masih gambarnya buah-buahan enak. Sekarang udah buah lah kalau rame banget kok. Dulu aja begitu kita ributnya, udah jangan ganas-ganas, empel-empel aja, jangan nanas, apel aja, begitu berantem itu kita nggak melupakan. Sekarang enggak, udah makanya saya foto kagak boleh begini nggak mau saya. Bisa begini dong, kagak, saya gini aja, diem aja daripada ntar dipajang saya begini macam-macam dah. Kayak berantem nih kamu saya gara-gara 1 sama 2 sama 3 berantem itu kok. Sobat lah kita ngerokok begini dikatain ngerokok doang. Ngerokok ini nomor 2 dia tuh katanya. Saya ganti aja dah begini, jangan ngerokok jadi 3. Ya ilaha illallah, ribet. Nah, jangan gitu lah, antepin, biarin. Beda pilihan mah boleh tapi marahan jangan, kan begitu enak Bang ya. Ya biarin dah Bang, lu lewat sono gue lewat sini, kita ketemu di sono kan cakep begitu udah. Udah jangan. Mampu sih kok dul aja. Jadi ngomong kemarin-kemarin saya Bu. Ya Allah, Islam agama universal. Jangan tinggi-tinggi dah. Ayo ajaran Islam di rumah kita po sering kita lupain. Yang kecil-kecil dah tuh, masuk rumah lihat ada doanya, bener? Keluar rumah ada doanya. Masuk kamar mandi ada doanya, keluar kamar mandi doanya ada, adab akhlaknya diajarin. Masuk kaki kiri, keluar kaki kanan. Mau makan, kelar makan, doanya ada.
adab akhlak makan diajarin. Kalau makan satu nampan bertiga sama teman, adab pakai apa adabnya Ustadz? Pertama, suapan kita kecilin, jangan gede-gede, ini adab nih. Yang kedua, lagi makan barang begitu jangan ngeliatin muka teman kita lagi makan. Lagi makan teman kita liatin mukanya begini, orang kesinggung, lapar bener mana gua tuh. Yang ketiga, adabnya apa? Emang jatah kita bagian di situ aja rawatin itu pojokan situ. Jangan punya teman kita sebelah kita korek-korek lah, longsor jatahnya. Ada adab-adabnya semuanya. Bangun tidur, mau tidur doanya ada, tidur sama laki, tidur sama bini ada doanya, cuman jarang keburu kebaca itu. Ada doanya ada. Bener kok, Islam hebat begitu. Yang kecil-kecil diajarin dalam Islam. Sampai kita lagi kumpul bareng nih, kumpul bareng lagi ngobrol ngeriung sama temen, lagi kumpul bareng dengar suara kentut. Islam ngajarin yang denger kentut disuruh pura-pura kagak denger. Sampai segitu. Maka kalau lagi kumpul bareng dengar suara kentut, diem aja, jangan pakai ribut-ribut. Jangan, orang-orang kita ribut, jangan, udah rasain aja. Orang usia, lu kentut ya, enak aja, lu kali kita diem aja, diem. Nah, kalau kita ngaji fikih itu ada macam-macam jenis kentut kok. Ini bukan jorok. Kentut pertama jenisnya suaranya gede tapi baunya kurang begitu bau, menang suara doang, wet ada. Yang kedua jenis kentut suaranya nggak ada tapi baunya luar biasa, tahu-tahu dong ledak aja bau. Ada yang begitu. Yang ketiga jenis kentut yang keluarnya terpaksa, udah kita tahan keluar juga tiut, nah itu kentut keluar kepaksa. Nah, yang keempat yang parah bang, kentut ekstrim, suaranya gede baunya luar biasa. Lah kok bisa bau Ustaz? Nah, iyalah abis kentut ada yang nyusul, yang nyusulnya itu yang bikin bau. Maka dalam bahasa Mandarin disebut cepirit, itu bahasa Mandarin. Udah sore nih gurih, enak ya. Jadi ngomong ngawur kemana-mana udah. Intinya ilmu ibadah, ya enggak. Yang ketiga pesan saya, nanti Baba Namat kalau udah nyampe di sono, kayaknya nih kloter terakhir, gelombang terakhir guru ya. Beliau akan berangkat tanggal 10 ya, apa 15 Agustus berangkat. Masya Allah, berangkat 15 Agustus masuk Masjidil Haram nya Rohimi sama Baba Namat, masuk Masjidil Haram ngelihat Baitullah. Siapapun orangnya yang pertama kali ngelihat Baitullah, ngelihat Ka'bah, pasti mengucurkan air mata, dia menangis. Orang biar kata jagoan batik kampung bang, biar kumis kayak pagar kecamatan. Tapi kalau udah ngelihat Ka'bah, niat Baitullah, mengucurkan air mata, gemetar kita semuanya. Di situ kita sholat sunnah 2 rakaat, sholat sunnah tobat minta ampun, ngaku aja udah Baba Namat sama Allah. Di situ ngaku, ya Allah ya Rob, kemarin Ka'bah cuma saya lihat lewat foto doang, lewat gambar doang, lewat TV doang. Sekarang hari depan saya jogrok, ya Allah ya Rob, saya datang dari Buni Bakti kemarin, enggak ada yang saya bawa apa-apa melainkan dosa dan kesalahan yang begitu banyak ya Allah. Mulai hari ini, detik ini ya Allah, ampunin dosa kesalahan saya. Ngomong aja di sono, nyerah, udah nyerah. Baba Namat nyerah, ya Allah nyerah, ampun di sono udah. Dosa kita diusak, dihapus, digebek habis semuanya. Dosanya nggak ada. Baba Namat udah bersih kayak bayi. Orok agak ada dosanya tuh kok. Makanya orok kita cium kapan aja enak, siang malam sore tengah hari enak lah. Orok coba tengah hari nyium aki-aki lah, bawa tembakau. Lah tuh mulutnya aja kita cium masih wangi tuh orok. Kenapa? Dosanya nggak ada. Makanya bayi baru lahir ada aja rezekinya. Tetangga datang nengokin, bawa baby set, bawa bedak Kasen, bedak Johnson, ada yang bawa anduk kecil, ada yang bawa ayunan, ada yang bawa rengginang. Padahal bayi belum ada giginya. Rengginang dimakan sama siapa? Emaknya buat mapas. Tuh, kenapa emak bisa makan rengginang? Karena keberkahan bayi yang belum punya gigi. Ngomongin rengginang ini kita bang. Iya. Ya, ini tanda lapar kali udah ini. Iya. Kenapa emak bisa makan rengginang? Karena keberkahan bayi yang belum punya dosa. Ya, ya dosa sama gigi dah. Ya Allah, makanya luar biasa Pak. Ikutin, masya Allah, semua manasik semua diikutin. Ada pembimbing guru, ikutin semuanya. Kalau nggak tahu nanya, doa ajanya. Maqamul ijabah, tempat-tempat ijabah di sononya. Minta aja sama Allah, minta ya Allah. Pakai bahasa kita sendiri, nggak ngapa-ngapa. Nggak ngerti bahasa Arab, pakai bahasa kita aja. Ya Allah,
saudara-saudara saya, anak cucu mantu, keluarga semuanya, orang-orang yang pada datang ratib, doain saya waktu haji ke rumah saya, biarin dia pada nyaba semua ke ini, nyaba ke Mekah, nyaba ke Madinah, kan begitu. Amin. Hanya nitip doa sama beliau. Kalau doa rame-rame dirampat aja nya. Kalau atu-atu kelamaan. Kalau pengen atu-atu juga gampang. Fotokopi KTP, masukin ke amplop. Isiin 20 juta, kasih deh beban amat, Mbak, nih Mbak, nitip doa. Ingat ya. Ini 10 jutanya itu, nah ini yang kasih duaan itu, didoain langsung. Kalau pengen begitu doain semuanya, doanya diijabah, dikabul oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan lupa ke Madinah, perbanyak kita ziarah ke makam Rasulullah. Ziarah ke makam Rasulullah, perbanyak selawat yang terbaik. Selawat menurut guru saya di Madinah itu bacanya sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, itu banyakin selawat aja. Embat selawat udah, jangan pakai malas-malas di sana. Jangan, sabar, banyakin sabar. Orang macam-macam di sana, satu dunia kumpul orang di sana, macam-macam bentuknya tuh orang, warnanya aja macam-macamnya. Orang di sana ada yang bule, batu biji matanya bule semua, ada yang biru semua, ada yang coklat tua, ada klimis, kayak tiup angin tuh ya, tiup kena matahari klimis banget, menjepret banget klimis. Ya kayak kue bugis kayak ketan hitamnya klimis banget. Yang begitu rada-rada bau, jangan dikata. Cuma udah dikata lagi sama dia, bayang itu sengir banget, jangan, antepin aja. Udah, namanya di sana kita lagi ibadah ujian pasti banyak, godaan pasti banyak, semuanya sabar, banyakin sabar, kebolin sabar. Apalagi berangkat sama laki sama bini, wah biar gara di sini akur juga, di sana juga diujinya. Berantemnya gara-gara sebentar. Iya, ini nih lu kesini ya, di tiang ini tungguin gua mau ke sana dulu. Itu kelamaan nungguin, nyak kesel dah. Akhirnya merah duluan tuh ke pemondokan. Akhirnya lakinya nyampe situ nyari-nyari, nungguin juga lama. Agak pulang-pulang sehari nggak pulang-pulang. Bisa berantem itu kok. Lu kemana sih Ki? Nah itu dia. Jangan pokoknya, jangan ribut begitu. Ya wala jidal, ya wala yarkus, jangan berkata berantem agak boleh. Jangan kusuk, jangan fasik, berbuat fasik. Insya Allah dijaga dipeliharanya ya. Udah kelar semuanya rangkaian haji, kita kumpul di Padang Arafah. Disitulah orang lu bilang lagi bikin haji, tuh lagi kumpul di Padang Arafah. Di situ kumpul wukuf kita di situ. Ntar pulang haji pesan saya, mak nggak banyak-banyak, udah buat beban amat. Lagu kita, akhlak kita rubah semuanya. Itulah ciri-ciri orang yang dapat haji mabrur, semakin meningkat ibadahnya kepada Allah. Pokoknya akhlak kita, lagu kita, beban amat. Jangan kayak Haji Muhyiddin gitu aja dah. Haji Muhyiddin kagak semenggah tuh pola lagunya, jangan jadi tiru itu di TV itu. Haji Muhyiddin, wah yang ngomongin mulu Haji Sulam juga kata-katain di kita mulu najis gitu Haji Muhyiddin. Play bininya Haji Maimunah, wah lemes kalau ngomongin orang kata-katain semua habis, bu. Lama-lama Haji Maimunah mati tuh, Haji Muhyiddin galau ditinggal bini. Deketin si Riyamah emang kagak demen tuh janda. Riyamah kan udah dilamar sama tulang togu waktu itu, langsung deketin aja. Dasar Haji Muhyiddin gak punya. Padahal makno demen banget Haji Muhyiddin, makno demen banget Haji Muhyiddin. Untung ada si Rumana cakep juga tuh anaknya kok. Iya baik si Rumana. Saya juga demen sebenarnya sama Rumana, iya. Karena dia kan udah kedua sama si Robi, saya Rumana sama Robi udah nikah duluan tuh ya, punya anak. Masih ya cakep dah pokoknya. Haji Muhyiddin kesebat. Keluarga Haji Sulam udah mati masih dikata-katain mulu. Padahal nyumbang masih 200 juta Haji Sulam. Jual kelabakan Haji Muhyiddin, dasar Haji Muhyiddin. Sampai si Robi diongsok-ongsok gua tuh ngeluarin duit. Bener Robi itu yang Rumana waktu itu kan udah rumah sakit, kena kanker otak, kalau gitu banyak banget. Makanya nonton. Nonton sih, nontonnya SCTV mulu, orang ketiga. Ini ibu tontonan sekarang orang ketiga, ya. Sian banget si Afifah ya dia. Afifah tuh kesian sih benernya, emang si Arisnya juga kalau bener Aris. Bininya harus sia-siain aja begitu, padahal dia ngemen banget si Afifah. Dasar ada Yuni yang rese. Deket-deketin pun si Yuni tuh. Mau cakapan Yuni sih sama Afifah saya lihat, ya pantas si Aris demen banget sama si Yuni. Ya, jadi kesana-sana ngomongin Pak. Ya, pokoknya akhlak kita rubah. Yang tadinya sedekahnya cuma 10.000, pulang udah jadi haji, nambah beban amat sedekahnya 50.000. Sama di kampung saya haji jadi patokan. Ada, jangan sampai dikatain oh haji no, gua haji aja masih pelit aja najwa, pelit medit koret, budi basiran patut kuning, gol nontot. Udah bol nontot bu, parah udah. Ini di kopi ampasnya dijemur lagi tuh saking pelitnya orang. Makan launya ikan habis, pala aja gerepuk semua. Nah, kucing nongol nungguin pala kesian itu. Pelit tuh makhluk. Apalagi ibu-ibu sekarang pakai presto, tulang hancur di presto. Nah, kucing pada kurus nggak bisa tulang kesian. Ya jangan pelit ya, jangan pelit. Makanya sembahyang Jumat, beban amat pulang sembahyang Jumatnya, sembahyang Jumat pulang haji tuh udah rapi. Kantongin duit di baju koko, di gamis, masukin ke kotak.
Yang kadang-kadang kita sembahyang ide banget bawa bapak Bu Haji udang-udang kayak ban Vespa sorban nyengser tasbih kayak biji pinang ditarik krosok gede banget otak masih jauh subhanallah otak udah deket astagfirullah otak lewat alhamdulillah ya Bu Haji daglog namanya itu. Iya jangan begitu, semakin berubah insyaallah amin. Iya kalau kita pada sadar aja bang nih laki-laki terutama bapak-bapak kalau sholat Jumat kita sadar aja pada bawa duit aja, jangan banyak-banyak, satu orang 10.000 aja. Masjid kita gede cakep tuh, muatnya 500 orang lebih kali 500 10.000 kali 500 orang sembahyang Jumat udah 5 juta masih dapatnya tiap Jumat. Siapin sejuta buat khotibnya, khotib dikasih sejuta subuh udah nongkrong jarang-jarang. Kalau sebulan 4 kali khutbah 4 kali Jumat itu kan udah 4 juta gajinya, kalah PNS. Itu gaji pokok. Ada gaji tambahan Ustaz? Lah ada nih 7 hari 3 hari tahlilan nenek mati ada. Gaji tambahan bonus namanya, makanya berkah bang kita. Mudah-mudahan kita doain nih Bapak Namat dan Ibu Rahimiyah ya biar sehat, biar gagah lahir batin sehat. Jangan pakai kecil hati, jangan ya. Ntar gue sakit-sakitan di sana jangan. Udah gagah aja. Saya aja nggak pernah olahraga kok jaya. Saya mah orang olahraga dah. Tapi di sana alhamdulillah gagah aja. Kenapa? Iya nolongin orang kesuruh jalan bareng ngayap aja nggak kenalan, nggak ada sakit-sakit pegel-pegel nggak ada. Kenapa? Kekuatan doa hari ini yang kita baca, kekuatan doa yang hari ini kita baca kita khusus buat beliau berdua berangkat itu yang akan menyehatkan beliau. Ada orang berangkat haji aja kagak pakai ratib, kagak pakai doa, mau berita kagak, akhirnya di sana aja bawaannya malas aja. Malas saya diajaknya kita ke sana nyok enggak udah sering enggak mau itu ada kok. Nah yang begitu jauhi dari sifat-sifat malasnya, di sini gagah insyaallah. Anak-anak cucu doain semua, berangkatin doain semua, bikinin ratib ya malam apa sepakat ya, kumpulin semuanya, keluarin semua duit, jangan pakai pelit-pelit saudara, anak cucu mantu. Nah kadang dituain ada tuh, nih lu megang duit ya, lu buat ngurusin ratib lu pegang nih duitnya, semua nih lu udah urusannya lu udah gua tuain, jadi kalau udah genggam aja digenggam duit. Jangan begitu, jangan pada ribut dan sana pada ribut juga dah insyaallah ya, jangan dikata apa-apa di sana ngomong begitu udah ya udah ikhlasin semata-mata karena Allah, husnuzon banyakin. Emang makan aja terburu-buru di sononya, bayang terburu-buru mau ngapain itu buru-buru aja udah di sono ya udah enak aja nikmatin aja. Masakan beda sama masakan kita di rumah, beda di sana. Di kapal aja juga enak, beda makanannya. Kadang-kadang ayam disiram air panas doang ya, putih doang, makan aja lembat enak. Kadang-kadang kayak bubur nasi, bubur jangan pakai dikatan ya, bubur enak banget nasi jangan, kayak enak semuanya dah gitu aja. Pesan sayanya udah di tempat ya, udah lapar saya juga belum makan ini aja. Mudah-mudahan doa kita semuanya, doa guru para kiai semua dijabah, dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Namat dan Mbaknya Rahimi mudah-mudahan sehat selalu, panjang umur, Allah kasih kekuatan kesabaran, selamat dalam perjalanan, dapat menyelesaikan manasik haji yang sempurna, kembali ke tanah air selamat tanpa kurang satu apapun, membawa haji yang mabrur dan mabrurah, amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah biniyatil qabul wal wusul wa ila hadratir rasul biniyatil madhkur. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna amin. Ini saja, waktu udah jam 4 kurang 10 menit yang dapat saya sampaikan, banyak kurang banyak salah, mohon maaf para guru para kiai ya. Yang begini aja udah apa adanya saya ya, ya kapan-kapan ya kalau masih penasaran ngundang lagi, udah kapok jangan diundang lagi dah. Ini aja barangkali, jangan lupa maksud hati memeluk gunung, apa daya gunungnya meletus. Kalau ada sumur di ladang boleh kita numpang mandi, kalau ada umur kita panjang boleh numpang mandi lagi. Jadi saya cukup sekian, mohon maaf. Sebelum saya tutup saya minum susu dulu, sayang ini udah dibikinin ya, saya jajalin dulu. Manis sih, mana ada encer aja. Wah, jangan ada semutnya pinggiran lagi tuh. Jangan boleh ngocak ini kaleng ini. Ya, ini ya barangkali saya mohon maaf ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.